aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 18 Juni 2020 berjudul Sabat dan Dunia Alamiah. Ayat inti kita terambil di dalam buku Mazmur 19 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Oleh sebab itu, melalui penciptaan kita harus mengenal kalib itu. Buku alam adalah sebuah buku pelajaran yang besar yang berhubungan dengan kitab suci yang harus kita gunakan untuk mengajar orang lain dari hal tabiatnya dan menuntun domba-domba yang hilang kembali kepada Allah. Manakala pekerjaan Allah dipelajari, Roh Kudus menyinarkan keyakinan ke dalam pikiran. Ini bukanlah keyakinan yang dihasilkan oleh pemikiran yang logis, tetapi kecuali pikiran telah menjadi terlalu gelap untuk mengenal Allah, mata terlalu kabur untuk melihat Dia, telinga terlalu tuli untuk mendengar suaranya, maka suatu arti yang lebih dalam dipahami dan kebenaran-kebenaran rohani, luhur firman yang tertulis itu berkesan dalam hati. Maksud Kristus dalam ajaran perumpamaan ini ialah sesuai dengan tujuan hari perhentian. Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari perhentian meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya serta kemuliaan kalib. Dan oleh sebab Ia ingin kita berbuat hal itu, sehingga Yesus menghimpunkan pelajaran-pelajaran yang berharga ini dengan keelokan benda-benda alam. Pada hari perhentian kudus, di atas segala hari-hari yang lain, kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Kita harus mempelajari perumpamaan juru selamat di mana Ia mengucapkannya. Di ladang dan di bawah pepohonan, di bawah langit yang terbuka di atas rumput dan di tengah bunga-bunga. Kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara dalam hati kita tentang damai sejahtera dan kasih-Nya. Dan Kristus telah menghubungkan ajarannya tidak saja dengan hari perhentian, tetapi juga dengan pekan kerja. Ia mempunyai hikmat bagi orang yang membajak dan menabur benih. Dalam membajak dan menabur, menanam dan menuai hasil, Ia mengajarkan kepada kita untuk melihat suatu gambaran dari pekerjaan rahmat dalam hati. Demikianlah dalam setiap bidang pekerjaan yang bermanfaat dan setiap sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya, Ia ingin kita mendapatkan pelajaran kebenaran ilahi. Maka pekerjaan kita sehari-hari tidak lagi menyerap perhatian kita dan membawa kita untuk melupakan Allah. Ia akan terus-menerus mengingatkan kita dari hal kalib dan penebus. Pemikiran tentang Allah akan melintas seperti benang emas melalui segala kekhawatiran rumah tangga dan pekerjaan kita. Bagi kita kemuliaan wajah-Nya sekali lagi akan menduduki wajah alam. Kita selalu akan belajar pelajaran-pelajaran yang baru mengenai kebenaran semawi dan bertumbuh ke dalam peta kesucian-Nya. Demikianlah kita akan menjadi murid Tuhan. Dan di dalam tugas di mana kita telah dipanggil, kita akan tinggal di hadapan Allah. Dicatat di dalam Yesaya 54 ayat 13, 1 Korintus 7 ayat 24. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 16 dan 18. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita
masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena nasihat firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, karena mereka melayani dengan penuh resiko Tuhan. Tapi kami percaya bahwa hikmat sorga Tuhan akan berikan kepada mereka. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga. Di saat memasuki new normal saat sekarang ini Bapa, biarlah mereka tetap memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada umat-umat Tuhan. Hamba juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka saat ini karena mereka sedang juga diliburkan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang terpenjara ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, lindungi mereka Bapa, dan biarlah mereka juga menjadi berkat sesuai dengan tanggung jawab dan pelayanan mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat Tuhan. Lebih daripada itu ya Bapa, mereka dapat menemukan metode dan cara yang terbaik untuk memutuskan mata rantai daripada virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.